Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang berbahagia, sekarang kita akan membahas tentang manajemen permodalan dan legalitas usaha. Perlu diketahui bahwa permodalan dan legalitas usaha itu perlu sekali diketahui oleh para calon usahawan yang pada kesempatan ini pelatihan yang diikuti oleh kalian itu adalah kewirausahaan. Otomatis pelatihan kewirausahaan ini itu yang harus kita ketahui. Selain daripada pelatihan skillnya, kita juga harus mengetahui bagaimana cara memanagenya, bagaimana manajemen permodalannya, atau bagaimana juga tentang legalitas usahanya itu sendiri. Karena di zaman sekarang ini yang namanya izin, apapun itu izin, itu harus legal dari departemen atau dari dinas yang mengeluarkan surat izin itu sendiri. Oke teman-teman semua, bahwa pada kesempatan ini dalam mengetahui tentang permodalan atau manajemen permodalan dan juga legalitasnya, kita tahu bahwa permodalan itu ada fungsinya. Fungsinya yaitu untuk mencari modal dan juga untuk menggunakan modal. Bagaimana caranya kita itu mencari modal dan juga bagaimana kita menggunakan modal. Jadi jangan sampai terjadi bahwa modal yang sudah kita cari itu adalah sia-sia dengan apa yang sudah kita dapatkan. Setelah kita mencari modal, baik itu modal itu dicari secara kredit ke bank ataupun dengan cara gabungan dengan teman atau franchise dan lain sebagainya. Itu cara yang paling gampang sekarang ini, itu dalam mencari modal ya. Dan sekarang alhamdulillah para bank dimanapun itu kita tidak perlu untuk mengemis ke bank, tapi sekarang ini bank dalam tanda kutip itu adalah pencari si peminjam. Nah, dalam hal ini otomatis dalam mencari modal itu kita sebagai yang memerlukan pemodalan itu, kita akan merencanakan suatu wirausaha yang betul-betul sudah direncanakan ya, seperti yang dibicarakan kemarin oleh saya berkaitan dengan kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan, apa itu arti daripada kewirausahaan, dan bagaimana juga langkah-langkah untuk berwirausaha. Nah, sekarang ini fungsi dari permodalan itu sendiri untuk kewirausahaan itu adalah memang sangat-sangat perlu, tapi kita pun harus bisa untuk bagaimana sih cara menggunakan modal itu sendiri ya. Modal setelah kita dapati itu digunakan untuk apa? Otomatis di sini bahwa setelah kita itu sudah mencari modal, dan otomatis juga bahwa di dalam memanage kewirausahaan itu yang paling utama itu adalah perencanaan. Apakah perencanaan kita sudah matang? Seperti kemarin dikatakan bahwa tidak lepas daripada POAK. POAK itu adalah perencanaan, organisasi, updating, dan juga controlling. Nah, di sini adalah perencanaannya sudah matang, modalnya sudah ada, tinggal kita menggunakan modal itu sendiri. Oke, dalam hari ini bahwa di dalam fungsi pemodalan itu kriterianya itu sangat-sangat efektif, cepat, tepat.
efisien, biaya murah, dan hasil yang menguntungkan. Efektif di sini kita bisa cepat untuk mencari modal dengan cara bagaimana, ya oke lah, sekarang bisa dikatakan kita mencari modal itu dengan bantuan ke bank. Bagaimana caranya? Itu kita tinggal tanyakan bagaimana cara untuk mendapatkan dana pinjaman ke bank atau koperasi dan lain sebagainya. Sekarang tidak dipersulit, asal kitanya mau dan juga cocok dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan di satu bank itu sendiri. Dan itu prosesnya itu efektif banget, yaitu cepat dan juga kita harus tepat juga dengan sasaran tadi. Karena nanti di bank juga akan ditanyakan ini untuk apa, digunakan untuk apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kriteria dari fungsi permodalan itu adalah yang efisien. Efisien itu adalah biaya murah dan hasil yang menguntungkan. Dalam artian kita harus bisa menggunakan modal itu sendiri, harus bisa membelanjakan modal itu dengan bahan yang semurah mungkin tapi menguntungkan atau untungnya lebih banyak. Oke. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita menggunakan modal. Kita menggunakan modal itu adalah menentukan untuk apa saja modal itu akan digunakan. Contoh, kita minta bantuan ke bank untuk bagaimana caranya kita meminjam dana untuk satu wirausaha. Nah, yang pertama umpamanya untuk membiayai modal tetap. Nah, modal tetap di sini ada dua macam, yaitu apakah kita itu sudah punya tempat, apakah kita harus membeli tempat dari mulai membeli tanah atau gedung untuk kantor. Nah, di sini itu harus perencanaannya itu harus betul-betul matang. Apakah tanah atau gedung kantor itu sudah ada, kita menggunakan yang ada dulu, atau bagaimana itu adanya itu di perencanaan. Kita akan membeli peralatan-peralatan produksi, contohnya mesin-mesin. Oke, kita umpamanya di sini akan membuka satu usaha garment. Nah, satu usaha garment, apakah tanah atau gedung dan kantor itu bersifatnya itu akan kita beli atau kita sewa dan lain sebagainya. Nah, kalau itu harus dibeli, yaitu berarti modalnya yang cukup tinggi. Nah, juga sama dengan kita membeli peralatan produksinya, apakah mesin-mesin sudah ada ataukah perlu ditambah dan lain sebagainya. Itu adalah faktor modal yang tetap. Nah, faktor modal tetap itu yaitu faktor yang paling utama untuk satu pemodalan sebelum kita akan membuat sesuatu produk yang akan dikeluarkan nantinya. Okay. Dan yang selanjutnya kita akan membiayai tentang modal kerja. Nah, di dalam modal kerja di sini itu kita harus memikirkan bagaimana dan dari mana itu dana berangkas untuk pembayaran sehari-hari. Contohnya untuk pembayaran upah dan gaji, untuk dana yang tertanam dalam piutang, ya, atau perjanjian kredit, terusan dana untuk pengadaan persediaan barang. Nah, di dalam dana untuk pembayaran sehari-hari itu bukan hanya dana pembayaran upah dan gaji yang bisa dikatakan itu rinciannya itu per hari, tapi mungkin pembayaran itu bisa dua kali gaji atau satu kali gaji tiap bulannya. Biasanya kalau di pabrik itu ada yang mengalami gajian dua kali, yaitu di pertengahan dan di akhir.
Sedangkan pembayaran sehari-hari ini itu termasuk kepada hal-hal yang prinsipil banget, yaitu untuk menyisihkan pembayaran listrik. Itu meskipun satu hari, meskipun dalam kita bayarnya itu per bulan, tapi itu harus dihitungnya itu per hari, supaya modal itu atau pengeluaran itu tidak begitu melenceng dari perencanaan yang kita buat. Nah, di dalam upah dan kerja pun di sini ada dua macam, yaitu ada gaji atau upah pekerja yang bisa dikatakan ada upah kerja bulanan, ada upah kerja untuk lembur dan lain sebagainya. Itu harus diperhitungkan dengan matang. Itu lepas daripada perusahaan itu kecil atau besarnya. Oke. Dana yang tertanam dalam piutang dalam hal ini kita pun harus membiayainya hal itu. Karena apa? Karena mungkin di dalam satu perusahaan kita memerlukan yang dinamakan dengan mobilitas atau kendaraan-kendaraan yang harus kita pakai dan lain sebagainya. Itu harus dijadikan satu modal kerja yang utama di dalam perusahaan itu. Karena di zaman sekarang ini, kalau kita hanya menggunakan kendaraan-kendaraan yang bisa dikatakan kita ini, contohnya kita wirausahanya kecil-kecilan saja, kita akan membeli bahan baku, kita harus memakai kendaraan umum dan lain sebagainya. Itu kayak rasanya tidak efektif ya. Nah, di sini juga harus ada yang dinamakan dengan modal kerja yang tertanam dalam piutang itu. Dan yang selanjutnya itu adalah dana untuk pengadaan persediaan barang. Nah, jangan lupa dalam modal kerja di sini kita harus menyisihkan dana untuk kalau di dalam perencanaan keuangan itu nantinya akan ada biaya lain-lain. Ya, biaya lain-lain itu adalah salah satunya itu untuk persediaan barang yang belum terpikirkan. Kemungkinan siapa tahu juga ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Contohnya kita mengalami satu kecelakaan dan lain sebagainya, tapi itu sudah sudah di-cover kepada asuransi baik itu asuransi perusahaan maupun asuransi si pekerja itu sendiri ya. Jadi untuk membiayai modal kerja itu bukan hanya sekedar modal untuk membeli bahan baku saja. Oke. Oke, selanjutnya kita bagaimana cara untuk menentukan kebutuhan modal. Ya. Cara untuk menentukan kebutuhan modal di sini ada yang dinamakan dengan modal tetap. Ya, modal tetap artinya itu adalah nilai keseluruhan aktiva tetap. Modal tetap di sini itu adalah modal yang mungkin dalam beberapa tahun atau beberapa lama, seperti halnya itu gedung dan bangunan itu adalah masuknya itu ke modal tetap, dan juga yang tadi yaitu dengan adanya modal untuk peralatan produksi yang akan dijadikan satu produk nantinya. Contohnya ya tadi itu yaitu mesin-mesin yang dibelikan
yaitu adalah modal tetap, yaitu nilai seluruh aktiva tetap namanya. Sedangkan modal kerja itu adalah periode perputaran modal kerja kali pengeluaran per hari plus jumlah kas minimum. Nah, di sini modal kerja ini adalah kita harus menghitungnya dengan seksama, dan kita juga di sini diperlukan yang namanya akunting, tenaga administrasi yang memegang keuangan. Nah, di sini diperlukan jangan sampai perputaran modal itu adalah seenaknya digunakan, tapi untuk modal kerja ini perlu dengan pemikiran yang matang, bagaimana mengeluarkannya, bagaimana dari mana pemasukannya. Nah, itu harus bisa dihitung dengan jelas. Yang penting ini terutama di dalam perputaran atau dalam pengeluaran gaji minimum karyawan. Kalau gaji minimum karyawan itu sudah ditentukan mungkin oleh pemerintah, tapi di sini tidak sedikit perusahaan yang membayar karyawan itu adalah disesuaikan dengan perusahaannya itu sendiri. Contohnya sekarang gaji minimum karyawan itu mungkin 27 sampai 3 juta untuk di KBB umpamanya. Nah, sementara di satu perusahaan lain itu hanya bisa untuk menggaji sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Itu sebetulnya sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Tapi dalam hal ini, apakah si karyawannya itu juga nyaman dan mau untuk menerima gaji tersebut, ya? Oke, untuk nambah berita di sini atau catatan, periode perputaran itu dalam artian untuk menentukan modal kerja tadi itu adalah ada jangka waktunya, ada jangka waktu produksi, juga ada jangka waktu penyimpanan di gudang, ada juga jangka waktu piutang atau dikreditkan, ya. Nah, untuk satu produksi, satu produk itu kita harus bisa untuk menentukan berapa lama produk kita bisa disimpan di gudang, berapa lama produk kita expire-nya. Nah, di sini mungkin kalau yang namanya pakaian itu tidak ada yang namanya expire, tapi kalau di makanan itu sudah jelas, sudah barang tentu itu harus diperhatikan karena itu berkaitan dengan kesehatan juga. Nah, tapi kalau karena kita itu lagi belajar tentang wirausaha, tentang garment, nah di sini perlu diketahui bahwa yang namanya pakaian itu masa expire itu hampir tidak ada, ya. Itu adalah kekuatannya itu berkaitan dengan bahan baku, ya. Bahan bakunya apakah itu bahan baku dari tetorong ataupun dari sutra dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menentukan expire itu sendiri. Tapi expire-nya di sini bukan expire berkaitan dengan kesehatan. Nah, mungkin lebih tepatnya lagi bahwa produk di garment itu adalah tentang bagaimana cara untuk merawat produk dari bahan itu sendiri, ya. Jadi kalau seandainya kita akan memproduksi dari tetoron itu, kalau ingin tetap awet itu harus kita menggunakan apa, harus menggunakan bahan apa, harus menggunakan alat yang bagaimana. Karena di sini di dalam garment pun itu antara bahan atau kain dengan benang yang akan kita gunakan itu adalah harus matching. Nggak bisa kita menggunakan umpamanya benang wool untuk dijahitkan di katun, itu akan rapuh. Juga tidak menutup kemungkinan bahan katun itu dijahit oleh benang umpamanya oleh kenur, itu juga sama, tidak
tidak matching untuk hal ini. Nah, di dalam hal ini kita juga harus memperhatikan produk kita itu apakah bahan ini dijahitkan dengan jarum nomor sekian, dijahitkan oleh benang yang nomor sekian dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya jangka waktu penyimpanan di gudang. Nah, ini sebetulnya bisa dikatakan expire juga kalau waktu penyimpanan di gudang ini. Cuman ya di garment juga sebetulnya itu ada yang namanya jangka waktu penyimpanan. Karena apa? Karena mungkin dilihat dari model, ya, model yang sudah tidak sesuai dengan zamannya itu, umpamanya model A itu bisa disimpan di gudang selama 1 atau sampai 5 tahun sampai model itu usang untuk dipakai oleh si pemakainya itu sendiri. Jadi kita juga harus memperhatikan apakah barang itu bisa disimpan lama atau sebentarnya. Nah, di sini hati-hati kepada para peserta yang wirausahanya itu di dalam kuliner itu jangka waktu itu tidak terlalu lama, tapi kalau di garment cukup lama untuk bisa disimpan barangnya atau produknya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah periode perputaran dengan jangka waktu piutang atau dikreditkan. Nah, di sini itu adalah berkaitan dengan keluarnya barang dan barang itu akan jadi uang, ya. Contohnya kita akan mengirim barang umpamanya 1 kodi atau satu losin dan lain sebagainya ke toko anu. Nah, di sini itu harus kita perhitungkan berapa lama konsumen itu harus membayar ke kita, dan berapa lama juga kalau konsumen itu sekarang beli sekarang bayar. Itu bisa kalanya sekarang beli sekarang bayar dengan jangka waktu yang sudah ditentukan itu bisa sama dan juga bisa tidak sama. Itu tergantung kepada perputaran uangnya, perputaran uang yang ada di perusahaan yang kita pimpin itu, ya. Nah, jadi tidak gampang untuk memulai kewirausahaan ini, tapi kewirausahaan itu menurut pakarnya itu kalau kita bisa untuk mengadakan satu wirausaha dan kita berani untuk menghadapi segala tantangannya, di sanalah kita akan akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tentunya dengan prosedur yang tadi kita harus tahu perencanaannya itu harus bagus, harus matang, dan juga pengorganisasian. Nah, di sini pengorganisasiannya itu bukan hanya mengorganisasi atau mengorganisir tentang karyawan saja, tapi yang paling penting juga itu adalah mengorganisir keluar masuknya barang atau keuangan di sana. Oke. Dan ya, sekali-kali kita juga harus dalam keuangan itu harus memakai accounting yang harus yang harus menghitung betul enggak modal kita sekian, labanya itu sekian. Itu accounting akan bisa untuk menghitungnya dengan mungkin benar atau mungkin mendekati kebenaran itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan melihat jumlah pengeluaran per hari yang tadi dikatakan bahwa pengeluaran itu banyak halnya, termasuk di dalam hal ini itu jumlah pengeluaran per hari itu sebetulnya apa saja. Tadi juga sudah saya katakan bahwa itu minimal kita itu harus mengetahui pengeluaran berapa sih kita akan membeli bahan baku. Nah, kita harus menyesuaikan dengan
pesanan mungkin ya. Di sini kalau pesanannya itu umpamanya itu 100 kodi, nah gitu kita harus bisa menghitungnya, dan itu harus melalui prosedur yang baik dan benar. Jadi jangan sampai kita menghitung asal-asalan. Umpamanya kita akan menggunakan satu divisi sampel. Nah, dari situ kita harus mencobakan dulu bahan ini itu adalah dengan model ini menghabiskan kain berapa meter, benang berapa biji, terus dan lain sebagainya. Akhirnya bahan baku itu bisa terukur atau pembeliannya itu tidak akan banyak terbuang. Dan pembelian bahan baku di sini bukan hanya bahan baku seperti bahan atau kain saja, tapi yang akan digunakan dalam satu rangkaian produk yang akan kita buat. Ya, contohnya kita akan membuat baju, kemeja. Di dalam pembuatan kemeja itu bukan hanya bahan yang kita harus beli, tapi benangnya juga kita harus beli, aksesorisnya, kancingnya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pengeluaran per hari itu adalah tentang upah. Nah, di sini upah ada beberapa macam. Ada yang dibayar satu bulan sekali, atau sebulan 2 kali, atau satu piece itu dibayarnya, istilahnya itu borongan, itu dibayarnya per piece ya kalau di garment. Nah, di dalam hal ini pembayaran upah itu dihitungnya itu per hari ya. Jadi pengeluaran per hari, tapi diberikannya itu adalah ada yang 2 minggu sekali atau ada yang sebulan sekali ya. Jangan lupa di dalam pengeluaran upah ini itu bukan hanya gaji pokok saja, tapi mungkin akan diadakan semacam kerja lembur. Nah, itu harus diperhitungkan ya. Mungkin juga di dalam upah ini, dalam poin ketiga itu adalah ada yang namanya biaya pengeluaran biaya lain-lain ya. Biaya lain-lain di sini mungkin karyawan itu sudah diperhitungkan. Kita umpamanya kita di perusahaan masuk dari jam 7 sampai jam 4. Seandainya karyawan itu dikerjakan sampai jam 5, nah itu yang 1 jam itu dihitungnya bagaimana. Nah, ini juga harus benar-benar diperhitungkan. Apalagi kalau 1, 2, 3, 4, 5 jam ke depan itu upahnya akan bagaimana. Pengeluarannya juga, apakah si karyawan itu dengan diberi upah tambahan berupa makan berupa apalah itu namanya. Yang penting pengeluaran biaya lain-lain itu di dalam RAB-nya, di dalam rancangan anggaran biayanya untuk produk itu sendiri harus ada yang dinamakan dengan biaya lain-lain atau biaya tak terduga. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari mana kita bisa mendapatkan modal. Sumber modal itu bisa diperoleh dari mana? Oke, yang pertama kita melihat sumber intern itu mungkin langsung dari dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan juga di sana pada waktu kita merencanakan satu tempat untuk usaha, itu kenapa dalam satu kewirausahaan itu harus benar-benar matang dan di dalam perencanaan itu. Nah, karena di sini kita juga harus menghitung aset yang ada di perusahaan itu sendiri. Apakah itu aset yang ada di perusahaan itu modalnya itu modal tunggal ya. Modal tunggal itu adalah milik pribadi tanpa ada dari
sisi kiri, sisi kanan yang memasok untuk dana itu, atau juga ada dari masukan atau dari teman dan lain sebagainya. Ya, nah di sini itu harus perhitungkan juga sumber yang intern itu. Ya, sumber intern itu dari dalam, itu untuk pribadi masing-masing, dan juga bisa dikatakan modal itu bisa kita bersama-sama dengan orang lain, yaitu masuknya ke sumber dana yang intern. Ya, kita apa waralaba nantinya, atau bagi hasil, atau bagaimana, itu sesuaikan dengan perjanjian di awal. Dan yang selanjutnya, bahwa modal itu bisa bersifat dari luar atau sumbernya ekstern. Ya, sumber ekstern itu bisa dikatakan yang tadi, yaitu modal itu kita pinjam ke bank atau bagaimana caranya, dan itu juga harus diperhitungkan dengan matang. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana dan apa sih perusahaan bisa dikatakan legal. Ya. Nah, di sini kita akan melihat legalitas perusahaan. Tapi untuk para peserta sekarang ini, para peserta untuk pelatihan kewirausahaan, terutama di sini akan menghadapi wirausaha di dalam bentuknya itu dalam produk menjahit. Itu jangan dulu memikirkan tentang legalitas perusahaan yang besar-besar. Ya, yang penting dalam hal pelatihan sekarang ini itu adalah bahwa kita itu harus betul-betul memperoleh skill untuk mencapai bahwa kita itu bisa tidak mempunyai satu kegiatan yang akan menghasilkan produk kita sendiri. Mungkin itu akan bersifat perorangan nantinya, atau bisa per kelompok. Ya. Nah, saya di sini hanya ingin mengenalkan saja bahwa legalitas perusahaan itu tidak gampang dan juga tidak susah juga kalau itu bisa dilakukan oleh kita dan segalanya sudah ada. Ini dalam memperoleh legalitas perusahaan itu kita itu harus menempuh di 4 kedinasan. Ya. 1 kedinasan di bidang perizinan, dinas perizinan. Kedua, tentang kependudukan. Ketiga, tentang di sana tuh namanya tuh tentang produktivitas. Ya. Dan yang terakhir itu adalah di bidang yang akan mengeluarkannya, baik itu dinas pendidikan ataupun dinas ketenagakerjaan. Ya. Nah, ini tidak gampangnya itu, yang awalnya kita itu harus mempunyai akte pendirian perusahaan, yaitu yang dinamakan akta notaris. Itu akan dikeluarkan langsung dari notaris. Lebih-lebih sekarang ini akte notaris itu harus langsung dengan yang dinamakan Kemenkumham. Ya, mungkin kalau dulu itu tidak begitu diharuskan, tapi untuk 10 tahun sampai sekarang itu akte notaris itu adalah diharuskan atau diwajibkan di sini. Ya, baik itu untuk usaha perseorangan, ataupun itu berbentuknya itu firma, ataupun itu berbentuknya itu CV, dan juga PT. Ya. Nah, ini kesemuanya bentuk usaha ini itu harus mempunyai akte notaris. Kembali kepada kita sekarang untuk melangkah kepada bentuk wirausaha
wirausaha-wirausaha kecil kita yang akan meniti, yang akan mencoba untuk berwirausaha, ya saya yakin atau saya pikir tidak perlu dulu untuk memikirkan hal itu. Tapi modal utama kita itu sekarang itu hanya bagaimana caranya skill yang didapat itu bisa bermanfaat nantinya, dan bisa bermanfaat oleh orang banyak dan bisa menguntungkan untuk kita. Oke. Nah, selanjutnya, selain daripada akte notaris yang dikeluarkan oleh notaris itu sendiri, itu kita harus punya HO atau izin tempat usaha. Izin tempat usaha itu tidak gampang juga. Itu berkaitan dengan IMB, izin membangun. Ya, IMB itu kalau sekarang ini membuat IMB itu kemarin saya bincang-bincang dengan Dinas Kependudukan atau itu, dan juga apa itu namanya itu Dinas PU, itu bahwa membuat izin tempat usaha, membuat IMB itu per meternya itu sudah 30.000. Itu tinggal kalikan saja berapa budget yang harus kita keluarkan dengan tempat yang akan kita gunakan. Selain itu juga kita harus mengurus tentang surat izin usaha perdagangan, itu otomatis ke Dinas Perdagangan, ya, dan juga TDP, tanda daftar perusahaan, PPKP, pengukuhan sebagai pengusaha yang kena pajak. Nah, ini adalah segala sesuatu yang namanya ada di sananya itu pembelian dan juga penghonoran, itu perusahaan harus mempunyai NPWP perusahaan selain daripada NPWP pribadinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus mempunyai referensi bank. Apakah nanti kita itu akan mencairkan uang dengan langsung, ataukah biro, ataukah yang semacamnya. Ya, kalau sekarang ini ada, ya kita cukup ke ATM dan lain sebagainya. Yang penting kita harus mempunyai buku bank yang menyatakan bahwa buku bank itu adalah milik perusahaan. Okay. Nah, di sini ada penjelasan tentang tempat pengurusan yang dikatakan tadi dalam legalitas perusahaan, yaitu di mana kita harus kemana kita harus melangkah untuk membuat akta pendirian ke notaris. Ya, kita harus mengurusnya itu di tempat pembuatan akte pendirian itu sendiri. Contohnya di PPAT itu bisa, di Bandung Barat itu sudah banyak notaris-notaris untuk pembuatan suatu pendirian lembaga, baik itu lembaganya itu lembaga perusahaan ataupun juga lembaga-lembaga yang lain yang bersifatnya itu komersial. Dan untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian perusahaan itu, kita juga harus mendaftarkan diri ke pengadilan negeri yang ada di kabupaten kota, ya. Nah, itu langkah kita untuk mengurus legalitas bisnis di perusahaan itu. Nah, tidak kalah pentingnya kalau kita akan mengurus HO, TDP, SIUP, SIP, dan lain sebagainya, itu adalah kita akan berhubungan dengan yang namanya pelayanan perizinan satu atap. Kalau sekarang, mulai dari tahun 2017, untuk perizinan itu adalah secara online, ya. Asal persyaratannya itu lengkap, maka perizinan itu akan cepat untuk keluar. Dan
yang paling penting itu adalah kita harus melakukan hal itu dengan yang tadi keempat, karena ini adalah satu atap. Dalam artian satu atap itu dinas-dinas yang empat itu adalah disatukan, bukan kerjanya di satu tempat, tapi empat dinas itu untuk mengurus satu perizinan, ya. Yang terutama itu adalah yang paling utama, bahwa untuk perizinan usaha sekarang ini itu sifatnya berlaku seumur hidup. Oke, slide terakhir ini ada terima kasih, berarti materi kita cukup sampai di sini. Setelah kalian ikuti, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian sebagai wirausahawan, wirausahawati yang pertama atau yang akan memulai berwirausaha, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi jangan lupa klik comment and subscribe untuk materi ini. Oke? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.